Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di program Wanita Surgawi, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tidak berhenti untuk mengambil keputusan dan memenuhinya. Untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Jika kami meleset dan melakukan apa yang tidak patut kami lakukan, ampunilah kami, Bapa. Kami mau mengikuti jejak Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan. Ampunilah kami atas setiap dosa kesalahan kami. Terutama saya, Bapa, kuduskan dan urapi dengan Roh Kudus agar menyampaikan isi hati-Mu kepada umat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu hal yang mendesak hati saya beberapa waktu ini, yaitu bagaimana kita menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Allah adalah Allah yang hidup. Dia bukan sosok dalam mitos, bukan tokoh dalam dongeng, bukan tokoh fantasi seperti Spider-Man, seperti Batman, seperti Superman. Dia adalah Allah yang hidup, yang nyata. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kehidupan dan maha hadir. Jejak Allah dan tindakan-tindakannya ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita percaya Alkitab adalah kitab yang memuat firman Allah atau kebenaran Allah, kita tidak boleh meragukan sama sekali keberadaan Allah. Kita tidak boleh meragukan sama sekali keberadaan Allah. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang nyata di dalam hidup ini. Nah, bagaimana kita bisa menghidupkan Allah di dalam hidup kita? Yang jejaknya sudah ditulis di dalam Alkitab ribuan tahun sebelum kita. Bagaimana menghidupkan Allah dalam hidup kita? Ini yang kita gumuli, saudaraku. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, tidak menjadi masalah sama sekali. Sebesar apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tidak ada beratnya jika Allah beserta dengan kita. Sebanyak apapun kebutuhan kita, tidak mungkin tidak terpenuhi jika Allah beserta kita. Masalahnya adalah apakah kita memiliki iman, ya. Iman yang melahirkan mujizat, iman yang melahirkan perkara besar di dalam hidup kita. Ini merupakan satu kebahagiaan, saudara. Kehormatan kalau kita bisa menghidupkan Allah dalam hidup kita atau menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Nah, dunia kita hari ini dunia yang fasik. Fasik artinya tidak memperdulikan Allah, tidak takut akan Allah, dan tidak memperdulikan hukum Allah atau kehendak-kehendak Allah. Manusia telah mengisolasi Allah, menyingkirkan, ya, membuang Allah dari hidupnya, dan manusia mengeliminir diri, membuang diri dari hadirat Allah. Sehingga dunia kita hari ini, dunia yang suasananya benar-benar ateis.
Suasana dunia kita itu suasana dunia yang ateis. Jangankan di negara barat atau di negeri-negeri di mana orang berpikir bebas, free thinker, lalu mereka mengaku bahwa Allah tidak perlu ada, Allah tidak bisa dibuktikan secara atau Allah sains, sehingga mereka menolak keberadaan Allah. Bukan hanya di negara-negara yang jelas-jelas menolak keberadaan Allah. Di negara-negara yang mengaku bertuhan, yang agama secara sosio-budaya begitu dominan, ternyata perilaku manusianya tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, seperti di negara kita ini, sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Mau tidak mau, kalau seseorang hidup di negeri ini dan mengaku warga negara Indonesia, harus bertuhan, harus beragama. Ya, tidak bisa tidak, harus beragama, harus bertuhan. Di negara yang agama dianggap dominan, agama bisa dijual untuk kepentingan politik, untuk kepentingan komersial, ya saudara. Nah, di negara yang agama dianggap dominan, sila pertamanya ketuhanan, perilaku manusianya, ya tidak semua ya saudara, tidak sedikit yang menunjukkan bahwa Tuhan itu seakan-akan tidak ada. Bukan saja perilaku rakyat, masyarakat jelata atau masyarakat umum. Pelaku, maksud saya pejabat-pejabatnya pun ada, tentu tidak semua, yang melakukan tindakan-tindakan yang mengesankan seakan-akan Tuhan tidak ada. Dari praktek korupsi, kekerasan yang dilakukan oleh aparat, kesewenang-wenangan, ya, menunjukkan seakan-akan Tuhan tidak ada. Dan ini memiliki dampak yang tidak kecil, tidak sedikit saudara. Kalau perilaku seorang pejabat ya tidak sesuai dengan etika kehidupan, itu mengisyaratkan, memberikan signal seakan-akan Tuhan tidak ada. Atau orang-orang ini tidak percaya Tuhan itu ada. Kalau mereka percaya Tuhan itu ada, pasti perilakunya tidak demikian, saudaraku. Lebih menyedihkan lagi kalau pemimpin agama, tokoh agama, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika. Tentu nurani orang bisa membaca atau bisa meraba. Orang-orang yang tindakannya tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan pelakunya, tadi saya sebut pejabat, sekarang tokoh agama atau rohaniwan. Saudara, ini membunuh iman banyak orang, saudara. Jadi tidak heran kalau ada orang tidak mau ke gereja dalam konteks Kristen ya. Karena melihat perbuatan pendeta atau majelis atau aktivis gereja yang menyakitkan, melukai, merugikan, tidak menunjukkan etika kehidupan seorang yang bertuhan. Nah, ini dunia kita. Dunia yang ateis, dunia yang fasik. Secara teori memang beragama. Jadi teis teoritis. Secara teori beragama. Tetapi secara praktek tidak. Nah, makin hari makin banyak orang yang sebenarnya tidak percaya Allah itu ada. Makin hari makin banyak. Bayangkan saudaraku betapa mengerikan anak-anak kita yang sejak kecil hanya hanyut dengan gadget, hiburan, ya, dan berbagai fokus lain yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Artinya mereka tidak terlibat untuk belajar kebenaran mengenal Allah. Ya.
Kalau di beberapa tempat ya, di beberapa tempat banyak tokoh-tokoh agama yang terus menyuarakan bagaimana hidup beragama. Tetapi di tempat-tempat lain, khususnya di kota-kota besar, di mana pengaruh sekuler, pengaruh penduniawian begitu kuat, nah orang tidak peduli Tuhan. Orang tidak peduli Tuhan. Dan banyak orang-orang yang menjadi ateis sebenarnya. Secara praktis itu ateis. Secara teori bertuhan atau teis teoritis. Secara praktis itu tidak. Nah, saudara-saudaraku, ini suasana dunia yang benar-benar tidak kondusif. Tidak mendukung tercapainya tujuan meyakini Allah itu ada. Kita harus tetap berprinsip Allah itu ada. Kita harus terus menyuarakan di dalam diri kita bahwa ada Allah yang hidup. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang hidup. Allah yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita harus yakin dan terus menyuarakan di dalam jiwa kita. Tiada henti. Ini satu langkah ya, penting, langkah awal yang sangat penting. Selalu menyuarakan di dalam diri kita mengenai Allah yang hidup atau keberadaan Allah yang nyata. Kita berkata Allah hidup, Allah hadir, Allah beserta denganku, Allah ada terus bersamaku. Disuarakan di dalam jiwa kita. Jangan berhenti menyuarakannya. Bahwa Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, ya, Elohim Yahweh, satu-satunya Allah yang benar. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan nabi-nabinya, yang dimulai dari Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Termasuk Raja Daud, Samuel, Elia, Elisa. Itu keturunan Abraham, saudaraku. Dan Allah Abraham itu Elohim Yahweh. Dia hidup. Memang jejaknya nyata sekali di Palestina sana yang ditulis dalam Alkitab. Tetapi Allah yang sama, Allah yang hadir di dalam hidup kita sekarang ini, saat ini. Oleh sebab itu saudara, untuk bisa lebih efektif merenungkan keberadaan Allah, mau tidak mau saudara harus ada di lingkungan orang-orang yang percaya Tuhan. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak percaya Allah itu hidup. Atau paling tidak ya saudara, jangan bersahabat dengan mereka yang mengaku Tuhan ada, tapi perilakunya tidak menunjukkan Tuhan itu ada. Jangan hanyut dengan tontonan hiburan-hiburan dunia yang membuat hati makin kurang yakin atau bahkan tidak yakin Allah itu ada. Sebab dari tontonan apapun yang diisyaratkan seakan-akan Allah itu tidak ada. Ya, tidak semua film itu buruk. Ada film yang penuh atau memuat pelajaran moral etika yang baik. Tetapi banyak film-film yang mengisyaratkan seakan-akan Allah itu tidak ada. Nah, ini bahaya sekali. Juga dalam pergaulan tadi saya katakan, jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya Allah itu ada. Walaupun di dalam mulutnya mereka yakin Allah ada dan mereka beragama, tetapi dalam perbuatannya tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada. Tidak heran kalau orang-orang seperti ini, saudaraku, dalam perbuatannya tidak menunjukkan takut akan Allah. Saudara harus menyediakan diri, ya, ada di tengah-tengah orang yang meyakini Allah itu ada. Jadi pergi ke gereja itu merupakan satu kemutlakan, saudara. Orang berkata, yang penting hati saya baik biar saya tidak ke gereja. Saya tahu orang yang ke gereja belum tentu baik. Tapi kalau orang bisa ke gereja, bersekutu dengan saudara seiman, lalu sengaja tidak mau pergi. Nah, ini persoalannya. Saya tahu ada gereja-gereja yang mengecewakan sehingga orang tidak mau ke gereja dulu lagi.
dia hanya melalui online streaming, ya saya bisa paham itu. Melalui online streaming sebenarnya juga memberi pengaruh yang positif untuk iman kita. Tetapi kalau bisa datang ke gereja dalam suasana kebaktian yang baik, dalam hadirat Tuhan, orang akan lebih diyakinkan bahwa Allah itu ada. Ingat, selalu menyuarakan di dalam diri kita bahwa Allah itu ada. Lalu jangan hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Allah itu ada. Seperti nasihat Mazmur adalah Mazmur pasal 1. Ya, jangan hidup dalam kumpulan pencemooh. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jangan bergaul dengan orang yang tidak takut akan Allah. Berteman, say hello mesti. Tapi kalau sampai berbagi perasaan jangan. Spirit yang buruk, spirit yang salah akan tertular ke saudara. Dan saudara menjadi orang yang sama seperti dia. Yang tidak takut akan Tuhan. Yang tidak peduli hukumnya, bahaya. Nah, ini hal yang pertama dan kedua. Terus menyuarakan dalam diri kita bahwa Allah itu ada. Bawalah dirimu yang kedua pada situasi atau keadaan di mana keadaan yang membangun keyakinan adanya Allah. Baik dalam pergaulan maupun dalam persekutuan di gereja. Yang ketiga, ini penting sekali. Saudara harus mendengarkan firman. Mendengar firman, membaca Alkitab itu makanan sehari-hari. Yang mutlak dan tidak kalah mutlaknya dengan makan makanan secara fisik. Lebih mutlak sebenarnya daripada roti dan nasi. Sebagaimana kita mengkonsumsi makanan untuk kehidupan fisik, kita juga mengkonsumsi firman untuk kehidupan rohani. Orang yang tiap hari membaca Alkitab dengan rendah hati dan mau mendapatkan kebenaran dari dalamnya atau mendengarkan firman Tuhan setiap hari untuk mendengarkan atau mendapatkan kebenaran, imannya akan bertumbuh, tidak akan berkhianat kepada Tuhan. Orang itu kalau sampai berkhianat kepada Tuhan, pindah agama atau tidak mau percaya Yesus, sebenarnya sudah melewati perjalanan panjang yang salah. Akhirnya sampai titik dia berkhianat kepada Tuhan. Demikian pula sebaliknya, kalau kita tekun membaca firman, belajar terus mendengar firman, maka hal itu akan membuat kita kokoh dalam iman. Tidak mungkin kita berkhianat kepada Tuhan. Jadi membaca firman, membaca Alkitab, mendengarkan firman harus merupakan kebutuhan mutlak. Saya pernah bertemu, dan ini bukan satu kali, keluarga yang setel kaset khotbah saya 24 jam. Jadi di kamarnya itu selalu ada khotbah saya. Ya, saya heran juga saudaraku. Ya, dan ini bukan satu orang, saya sudah menemui beberapa orang yang terus mendengarkan firman. Saya sendiri kagum, saudara. Ya, ada orang yang kemana-mana bawa khotbah saya didengar. Bagus, daripada yang mikir kemana-mana, ya lebih baik mendengarkan firman Tuhan, saudara. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Jadi saudara jangan berhenti mendengarkan firman. Kapanpun, dimanapun, mendengarkan firman. Karena itu akan membuat saudara tidak bisa tidak yakin Allah itu ada. Saudara akan terus bertumbuh dalam penghayatan. Ada pribadi Allah yang hidup, Elohim Yahweh, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang nyata, yang hidup menyertai kita. Lalu yang berikut saudaraku, ini penting sekali, doa.
Doa itu nafas hidup kita yang membangkitkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Banyak hal-hal yang supranatural atau adikodrati yang terjadi atau berlangsung di dalam hidup kita pada waktu kita berdoa, yang tidak bisa terucap kepada orang lain. Salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya adalah saya suka berdoa. Saya bukan manusia sempurna, saudara. Tapi saya suka berdoa sejak muda. Dan bersyukur setelah tahun-tahun belakangan ini, maksud saya, terus kita sering doa. Doa pagi setiap hari jam 5 waktu Indonesia Barat tidak absen. Kalaupun saya harus keluar negeri lalu jarak waktunya beda, ya terpaksa dipimpin orang lain, Pendeta Timotius Tan atau Pastor Stephen Erastus. Tetapi kalau saya bisa, saya tetap pimpin. Bahkan beberapa waktu yang lalu, kalau di Indonesia jam 5 pagi, di tempat di mana saya berada jam 12 malam, jam 00. Saya tetap menyempatkan beberapa kali memimpin doa pagi. Ya, setelah itu saya baru tidur. Di sana sudah jam 00, selesai doa jam 1 pagi di sana. Tetap saya berdoa bersama-sama dengan saudara. Dan bagi saya merupakan kesukaan, saudara. Sungguh tidak terpaksa. Ya, orang melihat saya seperti maksa gitu. Udah capek-capek seharian dengan segala aktivitas. Jam 12 malam masih pimpin doa. Aduh, kapan istirahatnya? Ya istirahat. Sebelum doa tidur 2 jam bisa. Setelah doa tidur lagi bisa. Pokoknya dibuat senang. Doa itu kehormatan. Kita bisa bertemu dengan Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Wah, itu anugerah. Jadi saudara, jam 5 pagi setiap hari saudara doa. Kesaksian sudah saya dengar di beberapa orang. Hidup mereka diubah, haleluya. Benar, tidak berlebihan. Bukan untuk kepentingan saya atau nama baik saya atau nama besar saya. Bukan, tapi untuk kepentingan saudara. Setiap pagi jam 5 pagi berdoa. Seperti tadi pagi saya doa jam 5. Saya biasa bangun jam 4:30 saya sudah bangun. Kadang jam 4 saya sudah bangun. Kadang sebelum jam 4 saya sudah bangun. Dan saya tidak tidur lagi. Langsung pimpin doa jam 5. Senang saudaraku. Doa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya, doa pagi jam 5 jangan terlambat. Doa pribadi, saudara petakan hari hidup saudara. Hari itu saudara mau buat apa? Jam berapa? Ya, kerja, urus keluarga, urus ini, urus itu, puji Tuhan harus dipetakan. Jam doa juga harus dipetakan. Doa pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya punya jam doa pagi dengan saudara jam 5 pagi. Tetapi siang atau sorenya atau malam harinya saya petakan, saya harus ketemu Tuhan. Aduh, ini sangat berharga. Bertemu Tuhan itu kehormatan, saudara. Itu kemuliaan. Jangan saudara tidak melakukan hal ini. Sebab kalau saudara tidak memiliki jam doa pribadi, saudara lebih banyak berinteraksi dengan dunia ini, iman saudara akan makin tipis, makin lemah. Percaya tidak percaya Tuhan itu ada. Tapi kalau kita terus bersama-sama doa pagi jam 5 lalu punya jam doa pribadi, kita memiliki keyakinan Allah itu ada dan mengalami. Bukan hanya yakin, tapi mengalami bahwa Allah itu ada. Dan luar biasa saudaraku sekalian, kita sampai benar-benar hidup di wilayah rohani. Wilayah di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, jika kita menghayati sungguh-sungguh Allah itu ada, kita perintahkan jiwa kita untuk meyakini Allah itu ada setiap saat dimanapun kita berada. Kita membawa diri dalam situasi di mana kita bertumbuh
dalam keyakinan akan Allah, artinya tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Datang ke gereja, ya, tempat di mana orang sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah, atau dalam persekutuan doa, belajar firman Tuhan, doa pribadi dan doa bersama. Saudara akan makin mengerti Allah itu ada. Bukan hanya yakin, Tuhan akan menyatakan diri kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur pasal 1, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi saudara akan mengenal Tuhan. Saudara akan diajar mengenal jalan Tuhan. Dan Tuhan pun mengenal jalan hidup saudara. Puji Tuhan. Saudara jangan tidak melakukan apa yang saya sampaikan. Jika engkau menghidupkan Tuhan di dalam hidupmu, engkau mengalami Tuhan yang nyata, Dia menjadi pembela saudara, pembela saya. Saya kalau ingat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel, tidak mempermalukan Musa dan bangsa Israel. Laut Kolsom terbelah, tembok Yeriko dirubuhkan, sungai Yordan dikeringkan, dan berbagai tindakan Tuhan yang ditulis Alkitab. Hati saya kuat. Allah yang sama yang kupercayai. Allah yang sama yang hadir di dalam hidupku. Allah yang sama yang akan menyatakan pertolongan, perlindungan, penjagaan dan pembelaannya di dalam hidupku. Jika demikian saudaraku, apa yang kita takuti? Banyak masalah yang saudara-saudara hadapi saat ini dan rasanya semua pintu tertutup. Tidak ada secercah cahaya pun di dalam hidupmu. Seakan-akan semua serba buntu. Allah Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuat. Allah yang mau hadir di dalam hidup saudara dan menyatakan kemuliaannya. Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel. Kau Tuhanku, Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel. Beserta kami selamanya. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel. Beserta kami selamanya. Kalau saudara merasa ditinggalkan Tuhan, ya, hari ini percayalah Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mungkin saudara punya masalah-masalah berat, doa bertalu-talu tidak dijawab, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan memiliki jadwal, memiliki waktu di mana Tuhan bertindak sesuai dengan jadwal dan waktunya. Dia tidak pernah terlambat, tapi juga tidak buru-buru. Dia memiliki waktu yang tepat. Belajar menghargai dan menghormati kebijaksanaannya. Bahwa dia akan bertindak pada waktunya, tepat waktu dan sesuai dengan kebijaksanaannya. Inilah pesan Tuhan untuk saudara-saudara. Dan jika saudara-saudara sungguh-sungguh memperhatikan pesan ini, saudara akan menjadi kuat. Akan terlindungi, akan terjagai oleh Allah yang hidup. Dan Allah akan menunjukkan kehadirannya, kuasanya di dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, orang boleh tidak percaya Allah itu ada. Orang boleh silahkan, orang punya kebebasan meyakini Allah hidup atau tidak.
Tapi kita meyakini Allah itu hidup. Allah itu nyata. Allah itu ada. Saudara, setiap kali membaca Alkitab, saudara akan menemukan bahwa apa yang pernah Allah lakukan dulu, Allah juga lakukan bagi kita di zaman kita hari ini. Memang tidak semua pengalaman masa lalu orang percaya itu terjadi dalam hidup kita. Tidak semua. Tapi pasti ada. Di antara pengalaman dari orang-orang percaya, pasti ada yang kita akan alami. Tidak mungkin tidak. Dia Allah yang setia. Dia Alkitab ditulis untuk menunjukkan sifat karakter Allah dan tindakan-tindakan Allah, ya, yang juga akan dilakukan di abad-abad berikut, di zaman lain di mana manusia ada. Ini zaman kita. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saya mengajak saudara untuk benar-benar berurusan dengan Allah. Kita mau menghidupkan Allah di dalam hidup kita. Sehingga sekaligus di sini kita menjadi saksi bahwa apa yang ditulis Alkitab mengenai Dia tidak bohong. Allah yang sama, Allah yang hidup, Allah yang hadir di dalam diri kita. Allah yang kuat, saudaraku. Lagu yang tadi saya nyanyikan, Immanuel, Immanuel, berarti Allah beserta kita. Allah di dalam kita. Jangan hanya berkata dalam mulut, tetapi alami bahwa Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang hadir. Saudaraku sekalian, Allah hadir melalui berbagai persoalan-persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Jika kita sudah meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini Allah itu hidup, dan kita terus mengembangkan iman itu, tidak mungkin saudara tidak mengalami Tuhan. Saudara akan membuktikan kehadiran Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam kehadirannya Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Jalan-jalan Tuhan. Dan itu mendewasakan kita. Jadi keyakinan bahwa Allah itu ada tidak sekedar supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Bukan sekedar kita mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi supaya kita bertumbuh dalam pendewasaan. Bertumbuh dalam kesucian dan kekudusan. Akhirnya yang penting ini. Waktu kita meninggal dunia. Kita diperkenan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kemuliaan. Demikianlah pesan Tuhan untuk saudara-saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gratia.